Oke. Oke, itu 2, 3 ya. Halo, selamat siang kepada Ibu. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang permainan kami. Pertama, kami ingin memperkenalkan diri dulu. Pertama, nama saya adalah Pebena Subakti dan ini teman saya Alexis Sonda. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan permainan papan yang telah kami diskusikan, yaitu Koma atau Cosmos Madness Astronaut. Latar belakang mengapa kami membuat game ini adalah ketertarikan anak Indonesia akan angkasa luar sangatlah minim. Bahkan di dalam kurikulum SD dan SMP sendiri tidak ada pembelajaran tentang angkasa luar. Padahal pengetahuan ini sangatlah penting untuk para anak SD dan SMP agar diperkenalkan astronomi sejak dini. Kita tahu sendiri bahwa ilmu astronomi di Indonesia sendiri sangat tidak diminati. Ilmu ini hanya dipandang seperempat mata. Padahal ilmu ini sangat penting untuk kemajuan bangsa dan manusia sendiri. Bisa kita lihat di luar negeri, mereka dari abad ke-20 sudah berlomba-lomba keluar angkasa. Sedangkan Indonesia untuk saat ini sudah sangat tertinggal jauh oleh negara-negara lain. Untuk itulah kami membuat permainan ini, agar adanya minat bakat untuk mengenal apa itu astronomi. Meski terlihat tidak akan memiliki pengaruh berarti karena hanya sebuah papan permainan, kami berharap papan ini dapat menarik sedikit minat anak-anak dalam dunia astronomi. Harapannya hal kecil ini dapat menjadi awal dari sesuatu yang besar. Dengan melihat papan yang memiliki banyak sistem atau cara main yang sama, kami menciptakan sistem permainan papan yang memiliki sistem yang berbeda. Meskipun bermain, kami ingin para pemain menambah wawasan mereka. Kami juga lebih menargetkan kepada usia dini agar adanya minat mereka untuk ikut bergabung dalam permainan ini. Seperti yang kita tahu, anak-anak sangat suka bermain, apalagi dengan permainan yang lebih menantang. Kami juga mendiskusikan tentang tujuan pengembangan, yaitu secara umum permainan koma bertujuan menambah ragam permainan papan dan membuat anak belajar secara tidak langsung. Dikarenakan keseruan dari permainan ini, anak-anak akan lebih merasa bersenang-senang walau sebenarnya secara tidak langsung mereka sedang belajar. Secara khusus, permainan koma memiliki tujuan yang pertama, memperkenalkan hal yang berkaitan dengan angkasa luar. Yang kedua, menambah wawasan. Yang ketiga, meningkatkan minat akan astronomi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Alex. Oke, saya akan menjelaskan tentang kelengkapan atau komponen-komponen dari permainannya. Dalam satu paket permainan ini ada papan permainan, dan di mana papan ini berukuran 40 kali 40 cm. Dan juga ada sebelumnya papan ini terbuat dari kertas atau keras karton yang tebal. Selanjutnya ada pion yang terbuat dari plastik. Yang pion ini masing-masing memiliki warna berbeda sesuai dengan jalur pemainnya masing-masing. Ada dadu, selanjutnya ada kartu komponen roket. Kartu ini berjumlah 4 buah yang mana kartu ini harus dikumpulkan setiap pemain agar bisa melanjutkan permainan ke lintasan berikutnya. Nah, keempat kartu ini didapat dari lintasan luar atau lintasan heksagonal di tepi papan permainan. Selanjutnya ada kartu jebakan atau kartu tantangan. Kartu tantangan ini kami namakan dengan kartu Sputnik. Kartu ini sendiri berjumlah sebanyak 50 buah. Dan di mana ada 5 buah kartu yang memberikan keuntungan dan sisanya memberikan kerugian. Oke, dan juga ada kotak permainan berbentuk segi 6. Kotak ini kami buat berbentuk segi 6 agar semakin menarik minat ketika dijajarkan di rak-rak penjualan. Oke, saya akan menjelaskan aturan dan cara bermainnya. Aturan dan cara bermainnya bisa dilihat sendiri di sini. Aturan secara lengkapnya. Dan saya di sini akan langsung mendemonstrasikan bagaimana cara bermainnya. Oke. Dan di sini pertama pemain harus berjumlah minimal 2 orang dan maksimal paling banyak itu 6 orang. Di sini kita ambil contoh 1. Pemain harus
terlebih dahulu berada di base-nya sendiri. Di sini dia berada di base 4. Oke, kita menggunakan satu buah dadu untuk menentukan langkahnya. Kita kocok dulu. Misalkan dapat angka 3. Kita harus berjalan 3. 1, 2, 3. Nah, dan di sini kita berhenti tepat di gambar badan roket. Nah, kalau kita berhenti di sini berarti kita mendapatkan satu kartu. Oke. Dan kartu ini bukan hanya kartu biasa, juga terdapat penjelasan singkat tentang apa itu badan roket. Seperti dilihat di sini, badan roket merupakan tangki yang berisi bahan bakar roket. Oke, kita lanjut lagi. Dapat satu kartu, kita menunggu giliran lagi. Kita kocok lagi, kita misalkan dapat 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita dapat badan roket lagi. Dan jika kita berhenti di gambar badan roket lagi, kita tidak perlu mengambil kartu gambar roket lagi. Kartu badan roket lagi karena kita sudah dapat. Kita diam saja di sini, melanjutkan giliran pemain selanjutnya. Dan menunggu giliran kita lagi, kita kocok lagi, dapat 2. 1, 2. Kita berhenti di kepala roket. Kita dapat lagi kartu kepala roket. Bisa dilihat di sini ada penjelasan singkatnya juga, apa itu kepala roket ataupun sungkup, atau biasa di tempat untuk menyimpan tempat modul roket. Oke, selanjutnya kita kocok lagi. Apabila kita kocok lagi, kita tetap berjalan, kita tetap ke gambar semula sampai balik ke sini. Nah, kita harus tetap berjalan di tepi sampai keempat kartu ini terkumpul. Kartu bahan bakar dan kartu mesinnya. Jika sudah terkumpul semua, misalnya kita di langkah di sini, kita kocok lagi. Jika sudah terkumpul semua, kita harus berjalan lagi sampai ke sini, sampai berhenti di sini. Misalnya sebelumnya misalnya kita di sini, kita kocok lagi, misalnya dapat 6. Nah, kita langsung aja masuk 1, 2, 3, 4, 5, 6 berhenti di sini. Oke. Menunggu giliran lagi, kita kocok lagi, kita dapat 2, 1, 2. Dan di sini ada gambar lagi, gambar satelit Sputnik. Nah, dan di sini kita harus mengambil kartu acak tadi, kartu Sputnik tadi yang berisi rintangan ataupun keuntungan. Misalnya kita ambil 1 di sini, ini kita ambil, oke, kita dapat ini, kita dapat, bisa dilihat sendiri. Di sini keterangannya adalah terhisap lubang hitam. Pemain terperangkap dan tidak bisa melanjutkan perjalanan selama 3 putaran. Nah, berarti kita harus diam di tempat selama 3 putaran. Kita tidak mendapatkan kesempatan berjalan selama 3 putaran. Dan di kartu Sputnik ini juga terdapat penjelasan singkat tentang apa itu lubang hitam. Seperti ada tertulis di sini, lubang hitam merupakan bagian dari ruang waktu yang merupakan gravitasi paling kuat. Oke, kita lanjut lagi. Jalan. Dan di sini rintangan Sputniknya terdapat 5 buah. Oke. Jika kita terkena lagi, berarti kita harus mencabut lagi. Oke. Misalkan kita sudah sampai di sini, di lintasan atau langkah yang ada 6 ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang di dekat titik tengah ini, kita di sini berhak menendang pemain lain. Jika ada pemain lain di salah satu langkahnya ini dan kita berhenti juga di situ, berarti kita melanggar ataupun menabrak pesawat pemain tersebut. Nah, pesawat pemain yang tertabrak harus kembali ke base awal. Misalkan tertabrak di sini, kita harus kembali lagi ke sini. Nah, berarti kita harus mengulang dari sini lagi, harus jalan lagi. Oke. Jika sampai di sini, misalkan tadi berhenti di sini. Oke. Jika mengocok kartu, kita harus paskan dengan jumlah sisa langkah. Jika misalkan jumlah sisa langkahnya ini 1, 2, 3. Misalkan tersisa 4, berarti
dadu kita haruslah bermata 4. Harus keluar dadu bermata 4. Jika bukan bermata 4 atau misalnya bermata 2, berarti kita atau misalnya lebih, berarti kita harus diam dulu di sini. Diam dulu sampai kita benar-benar mendapat angka 4. Seperti halnya ular tangga gitu. Kalau kita sudah di dekat misalnya nomor 98, kita harus dapat 2 baru bisa sampai ke 100. Oke. Jika sampai di titik tengah, berarti pemain dinyatakan sudah menang. Nah, dan pemain terakhir ataupun pemain yang belum sampai atau yang terakhir sampai, dia yang dinyatakan kalah. Oke. Sekian penjelasan demonstrasi demo cara bermainnya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih Alex. Karena penjelasan Alex saya sudah jelas, sekarang saya akan menjelaskan bahan baku dalam membuat papan permainan ini. Untuk membuat papan permainan ini, kami membuat bahan baku sendiri dan menggunakan bahan kertas atau karton semua. Kami tidak akan menggunakan bahan-bahan yang dapat melukai para pemain. Jadi kami memilih membuat papan dengan bahan yang sangat tidak ada kemungkinan untuk melukai para pemain. Jadi tapi terkecuali pion dan dadu. Pion sendiri menggunakan bahan baku plastik. Bahan baku ini dipastikan menggunakan bahan baku yang berkualitas yang sesuai dengan harganya. Karena kami ingin membuat para pembeli puas dengan permainannya. Untuk perkiraan harga produk dengan pertimbangan harga bahan baku, pengemasan dan pendistribusian, kami akan mematok harga papan permainan ini seharga Rp59.900. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih.